Halo semuanya, di sini kita akan membahas salah satu masalah terbesar dari konten yang dibuat oleh AI, yaitu inkonsistensi merek. Kita akan bedah tuntas cara membangun sistem yang bisa memastikan setiap karya AI itu punya ciri khas visual Anda. Pernah nggak sih Anda merasa hasil desain dari AI itu kok, ya gitu-gitu aja? Kadang malah ada yang menyebutnya slop atau konten asal jadi. Nah, ini masalah yang umum banget. Desainnya secara teknis sih oke, tapi rasanya bukan punya kita. Tantangannya di sini, gimana caranya bikin AI nggak cuma menciptakan, tapi menciptakan sesuai dengan gaya merek kita. Oke, kita langsung masuk ke solusinya. Coba bayangin, Anda punya semacam mode anti-slop pribadi. Sebuah sistem yang cukup Anda bangun sekali aja, dan setelah itu, setiap slide, website, atau video yang dibuat AI otomatis punya gaya khas merek Anda. Nah, inilah inti dari apa yang akan kita bangun hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya alat ajaib ini? Kita sebut aja sistem desain. Tapi jangan anggap ini sebagai alat ya. Lebih tepatnya ini adalah proses untuk mengajari AI tentang DNA merek Anda. Semua aturan, gaya, dan kepribadian yang bikin merek Anda itu unik. Gampangnya gini, sistem desain itu kayak jembatan antara identitas merek dan kode. Sistem ini mengambil semua aturan visual Anda, logo, warna, jenis huruf, lalu mengubahnya jadi satu set instruksi yang bisa dimengerti dan dijalankan sama AI. Hasilnya, konsistensi dimanapun kapanpun. Nah, yang menarik di sini adalah perbedaannya yang, wah jelas banget. Di satu sisi, tanpa sistem, hasilnya bisa acak-acakan dan sering melenceng dari merek. Tapi di sisi lain, dengan sistem, setiap karya jadi perpanjangan yang menyatu dari merek Anda. Ini adalah beda antara berantakan dan koheren. Siap untuk mulai membangun? Prosesnya gampang banget kok. Saya akan bagi menjadi 4 langkah praktis. Ini adalah cara kita mengubah konsep abstrak merek menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dipakai oleh AI. Oke, ayo kita mulai. Langkah pertama, Anda kasih bahan mentahnya ke AI. Bisa unggah file Figma, repositori GitHub, atau bahkan folder biasa yang isinya logo dan font. Kedua, jelaskan gaya merek Anda pakai kata-kata biasa. Ketiga, biarkan AI bekerja untuk menghasilkan draft pertama sistem Anda. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, langkah keempat, Anda tinjau lagi dan sempurnakan sampai pas banget. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, proses umpan balik. Disinilah Anda berkolaborasi dengan AI, mengubah draft awal tadi menjadi sistem yang benar-benar pas dengan visi Anda. Anggap aja Anda lagi ngobrol sama desainer. Coba lihat ini. Ini adalah usaha pertama AI untuk membuat gradien khas berdasarkan masukan awal kita. Udah lumayan mirip, tapi ya belum sempurna. Mungkin warnanya terlalu ngejreng atau perpaduannya kurang halus. Inilah titik awal kita. Dan ini keren banget. Anda nggak perlu nulis kode yang rumit. Cukup kasih masukan pakai bahasa sehari-hari. Persis kayak lagi ngobrol sama tim Anda. Coba perpaduannya dihalusin lagi, atau ini dibuat lebih lembut. AI-nya ngerti loh instruksi santai kayak gini. Dan voila, setelah beberapa kali ngobrol bolak-balik, Anda dapat hasil yang sempurna. Gradiennya sekarang kelihatan persis seperti yang Anda bayangkan. Proses seperti inilah yang mengubah alat ini dari sekedar generator jadi rekan kerja kreatif yang sesungguhnya. Oke, jadi sistemnya sudah dibangun dan disempurnakan. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, melihat hasilnya. Dengan sistem desain yang sudah siap, sebetulnya kita bisa bikin apa aja sih? Jawabannya hampir apa saja. Mulai dari deck presentasi yang keren, prototype website yang detail, sampai komponen aplikasi yang interaktif. Semua ini bisa dibuat secara instan hanya dengan perintah sederhana. Dan yang paling penting, semuanya bakal 100% sesuai dengan merek Anda. Oh, dan ini nggak cuma sebatas gambar statis. Anda bisa loh menyuruh AI untuk memasukkan animasi HTML yang halus dan elemen interaktif. Bayangkan slide presentasi di mana data muncul dengan animasi atau website dengan efek hover yang menarik. Ini benar-benar menambah sentuhan profesional pada semua yang Anda buat. Bikin satu aset yang bagus itu hebat. Tapi gimana kalau Anda butuh bikin ratusan? Nah, disinilah kita beralih dari sekedar mendesain ke otomatisasi skala besar. Kita ubah sistem desain Anda jadi pabrik konten. Prosesnya memang sedikit lebih teknis, tapi kemampuannya luar biasa. Anda ekspor sistem desain yang sudah dibuat, lalu pakai aplikasi desktop untuk mengatur rutinitas. Contohnya, Anda bisa atur otomatisasi di mana setiap kali Anda selesai menulis skrip video, sistem akan langsung mengubahnya jadi deck slide yang sudah didesain lengkap tanpa perlu campur tangan manual sama sekali. Sebelum kita akhiri, ada satu peringatan penting. Kualitas hasil kerja Anda itu sangat bergantung pada kualitas masukan Anda.
Kalau Anda memberi arahan yang nggak jelas atau aset yang jelek, ya Anda cuma akan mengotomatiskan pembuatan desain yang jelek. Jadi, luangkan waktu untuk melakukannya dengan benar dari awal. Jadi, ini intinya. Kita telah bergeser dari mendesain aset satu persatu menjadi mendesain sebuah sistem yang bisa menghasilkan aset tanpa batas. Ini membuka dunia kemungkinan kreatif yang benar-benar baru. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa saya desain, tapi apa yang akan saya otomatisasi.